Saka bukan dimulai 78 Masehi. Selama ini kita diajarkan satu hal yang dianggap pasti, bahwa waktu itu lurus, bahwa sejarah dimulai dari satu titik, dan dalam konteks Saka, titik itu adalah 78 Masehi. Tapi, pernahkah kita benar-benar bertanya, bagaimana kalau itu keliru sejak awal? Bagaimana kalau waktu Pue tidak pernah punya titik nol? Mari kita masuk lebih dalam. Dalam cara pandang Nusantara, khususnya melalui Surya Sengkala Jawa, waktu bukan garis lurus. Waktu adalah siklus. Berpisah dan berulang. Hidup. Satu siklus berlangsung 2100 tahun, terbagi dalam 3 fase. Kaliswara, 0 sampai 700 Saka, masa pembentukan. Kali Yoga, 700 sampai 1400 Saka, masa perkembangan. Kali Sangara, 1400 sampai 2100 Saka, masa krisis. Dan yang menarik, pola ini sama persis dengan pranata mangsa. Musim tanam, musim tumbuh, musim panen, musim kering. Artinya, yang terjadi di alam adalah cermin dari apa yang terjadi dalam sejarah. Sekarang masuk ke konflik utama. Kalau waktu itu siklus, lalu kenapa kita memaksanya menjadi linear? Kenapa kita percaya bahwa tahun Saka dimulai dari 78 Masehi? Padahal secara filologis, istilah Shaka Varsatita berarti tahun yang telah berlalu. Bukan tahun pertama, bukan awal. Ini kunci yang sering diabaikan. Bahkan dalam Nagara Kertagama tertulis, Samudra Nanggung Bumi, 124 Saka. Ini bukan sekadar angka sejarah. Ini adalah petunjuk bahwa sistem ini lahir dari pengamatan kosmik jangka panjang. Dalam kajian ini digunakan titik pengamatan 6123 sebelum Masehi. Bukan sebagai awal waktu, tapi sebagai baseline untuk membaca siklus. Sekarang, kita uji. Ketika angka-angka Saka disusun, lalu dipetakan ke dalam Surya Sengkala, apa yang terjadi? Jawabannya mengejutkan. Semuanya nyambung. Kaliswara, 0 sampai 700 Saka. Sama dengan masa awal hujan, masa tanam. Disinilah fondasi dibangun. 605 sampai 608 Saka Sriwijaya awal, Kedukan Bukit, Talang Tuo. 654 Saka Sanjaya Canggal. 700 Saka Panangkaran Kalasan. Ini fase menanam peradaban. Kali Yoga 700 sampai 1400 Saka. Sama dengan masa tumbuh hingga panen. Disinilah kejayaan terjadi. 829 Saka Dia Balitung. 851 Saka Empu Sindok. 952 sampai 963 Saka Airlangga. Kediri Jayabaya. 1190 Saka Singasari, Kertanegara. 1215 sampai 1272 Saka Majapahit, Raden Wijayan, Hayam Wuruk. Ini fase panen raya peradaban. Kali Sangara, 1400 sampai 2100 Saka. Sama dengan masa kemarau, masa krisis. Disinilah semuanya berubah. 1400 Saka runtuhnya Majapahit. 1455 Saka Pajajaran, Batu Tulis. 1500 sampai 1520 Saka Mataram Islam, Senapati. 1550 Saka Sultan Agung. 1570 sampai 1620 Saka Amangkurat, Kemunduran. 1630 sampai 1670 Saka Pakubuwono Awal. 1675 Saka lahirnya Yogyakarta. Lalu berlanjut hingga era kolonial, modern, dan sekarang. Sekarang kita sampai di titik klimaks. Tahun 2026 Masehi. Jika dibaca dalam satu siklus penuh, kita berada di akhir Kali Sangara. Mendekati 2100 Saka. Fase krisis puncak. Artinya, kita tidak sedang di akhir dunia. Kita sedang di akhir satu siklus.
Dan seperti hukum alam, setelah kemarau panjang, akan datang hujan. Insight besar. Selama ini, mungkin yang salah bukan datanya, tapi cara kita membaca waktu. Kita memaksakan sistem linear pada sesuatu yang sejak awal bersifat siklikal. Waktu dalam tradisi Nusantara tidak linear, tidak punya titik nol absolut. Berjalan dalam siklus 2100 tahun. Tahun Saka bukan awal. Ia adalah penanda posisi dalam siklus. Dan ketika dibaca dengan benar, sejarah menjadi utuh. Tidak terputus. Tidak kabur. Sudah saatnya kita berhenti menerima begitu saja angka 78 Masehi sebagai kebenaran mutlak. Sudah saatnya kita membaca ulang prasasti, menggabungkan filologi, epigrafi, dan kosmologi, memahami Surya Sengkala dan Pranata Mangsa sebagai satu sistem. Karena jika titik awal waktu saja keliru, maka seluruh sejarah bisa ikut bergeser. Sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau waktu tidak dimulai dari 78 Masehi sebagai kebenaran mutlak, sudah saatnya kita membaca ulang prasasti, menggabungkan filologi, epigrafi, dan kosmologi, memahami Surya Sengkala dan Pranata Mangsa sebagai satu sistem. Karena jika titik awal waktu saja keliru, maka seluruh sejarah bisa ikut bergeser. Sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau waktu tidak dimulai dari 78 Masehi sebagai kebenaran mutlak, sudah saatnya kita membaca ulang prasasti, menggabungkan filologi, epigrafi, dan kosmologi, memahami Surya Sengkala dan Pranata Mangsa sebagai satu sistem. Karena jika titik awal waktu saja keliru, maka seluruh sejarah bisa ikut bergeser. Sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau waktu tidak dimulai dari 78 Masehi sebagai kebenaran mutlak, sudah saatnya kita membaca ulang prasasti, menggabungkan filologi, epigrafi, dan kosmologi, memahami Surya Sengkala dan Pranata Mangsa sebagai satu sistem. Karena jika titik awal waktu saja keliru, maka seluruh sejarah bisa ikut bergeser. Sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau waktu tidak dimulai dari 78 Masehi sebagai kebenaran mutlak, sudah saatnya kita membaca ulang prasasti, menggabungkan filologi, epigrafi, dan kosmologi, memahami Surya Sengkala dan Pranata Mangsa sebagai satu sistem. Karena jika titik awal waktu saja keliru, maka seluruh sejarah bisa ikut bergeser. Sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau waktu tidak dimulai dari 78 Masehi sebagai kebenaran mutlak, sudah saatnya kita membaca ulang prasasti, menggabungkan filologi, memahami Surya Sengkala dan Pranata Mangsa sebagai satu sistem. Karena jika titik awal waktu saja keliru, maka seluruh sejarah bisa ikut bergeser. Sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau waktu tidak dimulai dari 78 Masehi sebagai kebenaran mutlak, sudah saatnya kita membaca ulang prasasti, menggabungkan filologi, epigrafi, dan kosmologi, memahami Surya Sengkala dan Pranata Mangsa sebagai satu sistem. Karena jika titik awal waktu saja keliru, maka seluruh sejarah bisa ikut bergeser. Sekarang saya tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Kalau waktu tidak dimulai dari 78 Masehi, lalu sebenarnya kita sedang berada di siklus yang keberapa sekarang? Apakah waktu benar-benar berjalan lurus dari satu titik nol seperti yang selama ini kita yakini? Atau justru merupakan siklus panjang yang terus berulang tanpa awal absolut? Dalam perspektif penanggalan Nusantara, khususnya melalui sistem Surya Sengkala Jawa, waktu tidak dipahami sebagai garis linear, melainkan sebagai siklus berlapis. Struktur dasarnya adalah satu siklus 2100 tahun yang terbagi ke dalam 3 fase utama. Kali Swara 0 sampai 700 Shaka sebagai masa pembentukan, Kali Yoga 700 sampai 1400 Shaka sebagai masa perkembangan, dan Kali Sangara 1400 sampai 2100 Shaka sebagai masa krisis. Pola ini tidak berdiri sendiri,
melainkan selaras dengan pranata mangsa, siklus musim tanam, tumbuh, panen, dan kering, yang menjadi refleksi kosmologi Nusantara. Dengan demikian, waktu bekerja simultan, mikro, musim, dan makro, zaman. Dalam kerangka ini, tahun Saka tidak boleh lagi dipahami sebagai titik awal absolut. Secara filologis, istilah Shaka Varsatita berarti tahun yang telah berlalu, bukan tahun pertama. Artinya Saka adalah penanda posisi dalam waktu yang sudah berjalan lama. Kajian dalam Nagara Kertagama melalui frasa Samudra Nanggung Bumi 124 Shaka memperkuat bahwa sistem ini berbasis pengamatan panjang. Dalam pendekatan ini digunakan titik pengamatan 6123. Sebelum Masehi, bukan sebagai awal waktu, tetapi sebagai baseline analitis. Dari titik ini, seluruh angka Shaka dibaca sebagai akumulasi dalam siklus panjang. Jika angka-angka Shaka disusun dari yang terkecil dan dipetakan ke dalam Surya Sengkala, serta dianalogikan dengan pranata mangsa, maka terlihat kesinambungan yang utuh antara fase sejarah, musim kosmik, dan karakter zamannya. Pada fase Kaliswara, 0 sampai 700 Shaka, analog dengan musim awal hujan, mangsa Kasa sampai Karo, masa membuka tanah dan menanam benih, muncul fondasi peradaban Nusantara. Ini adalah fase pembentukan, konsolidasi awal, dan ekspansi dasar. Dalam fase ini terlihat kemunculan 605 sampai 608 Saka, Sriwijaya awal melalui prasasti, Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Kemudian 654 Saka, Rakai Sanjaya melalui prasasti Canggal sebagai awal Mataram kuno, dan 700 Shaka, Rakai Panangkaran melalui Kalasan sebagai transisi menuju perkembangan. Ini adalah masa menanam benih peradaban. Memasuki fase Kali Yoga 700 sampai 1400 Saka, analog dengan musim pertumbuhan hingga panen, mangsa Katelu sampai Kasanga, terjadi ekspansi besar dan kematangan sistem. Ini adalah fase stabilitas, integrasi, dan kejayaan budaya. Dalam fase ini muncul 829 Shaka, Diah Balitung, Mantiasih, 851 Shaka, Empu Sindok, perpindahan pusat ke Jawa Timur, 952 sampai 963 Shaka, Air Langga melalui Sanghyang Tapak, Kamalagian dan Pucangan, kemudian periode Kediri, Jayabaya, 1190 Shaka, Singhasari, Kertanegara, hingga puncak 1215 sampai 1272 Shaka, Majapahit dari Raden Wijaya sampai Hayam Wuruk, dan berlanjut ke 1311 sampai 1350 Shaka, fase akhir awal Majapahit. Ini adalah fase tanaman tumbuh subur dan panen raya. Memasuki fase Kalisangara 1400 sampai 2100 Shaka, analog dengan musim kemarau dan pasca panen, mangsa Kadasa sampai Kapitu, mulai tampak krisis, fragmentasi, dan transformasi. Ini adalah fase perubahan besar. Dimulai dari 1400 Shaka, akhir Majapahit, 1455 Shaka, Pajajaran, prasasti batu tulis, kemudian 1500 sampai 1520 Shaka, transisi ke Mataram Islam. Penembahan Senapati, 1550 Shaka, Sultan Agung sebagai puncak, 1570 sampai 1620 Shaka, Amangkurat 1 sampai 3 sebagai awal kemunduran, lalu 1630 sampai 1670 Shaka, Pakubuwono 1 sampai 3 sebagai fase fragmentasi, dan 1675 Shaka, Hamengkubuwono I sebagai lahirnya Yogyakarta. Kesinambungan ini terus berjalan, 1680 sampai 1800 Shaka, Pakubuwono 4 sampai 10 era tekanan kolonial, 1810 sampai 1900 Saka, Hamengkubuwono 8 sampai 10, dan Pakubuwono 11 sampai 15, fase adaptasi modern, hingga 1900 sampai 2000 Saka, masa kolonial, kemerdekaan, dan modernitas. Dan akhirnya 2000 sampai 2100 Saka sebagai fase krisis global dan transisi peradaban. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Sistem Shaka tidak pernah berhenti dan tidak pernah benar-benar dimulai.
ia bergerak terus dalam siklus. Jika seluruh sistem dibaca dalam satu siklus penuh surya sengkala, 0 sampai 2100 Syaka, maka posisi saat ini, 2026 Masehi, berada di akhir Kalisangara, mendekati 2100 Syaka, fase puncak krisis global, menjelang kembali ke Kaliswara, on siklus baru. Artinya kita tidak sedang berada di akhir waktu, melainkan di akhir satu siklus besar. Ini sepenuhnya selaras dengan logika Pranata Mangsa. Setelah kemarau panjang, akan datang musim hujan baru, awal kehidupan baru. Kesimpulan. Waktu dalam tradisi Nusantara bersifat siklikal, berlapis dan berkesinambungan. Tahun Syaka bukan titik awal absolut, melainkan penanda posisi dalam siklus 2100 tahun. Ketika angka Syaka dibaca dalam kerangka Surya Sengkala dan Pranata Mangsa, terlihat pola yang konsisten antara fase sejarah, kerajaan, dan karakter zaman, pembentukan kejayaan dan krisis. Oleh karena itu, pendekatan linear berbasis 78 Masehi tidak mampu menjelaskan kompleksitas ini. Saran. Sudah saatnya historiografi Nusantara keluar dari pendekatan linear dan mulai membaca ulang prasasti melalui pendekatan siklus. Integrasi epigrafi, filologi, kosmologi Jawa, Surya Sengkala, dan Pranata Mangsa akan membuka pemahaman sejarah yang lebih utuh, tidak terputus, tidak disederhanakan,